gaji pertama harus yang dipikirkan dulu adalah financial planningnya gitu. Kapan mereka akan menikah, kapan punya anak, kapan beli mobil, kapan beli rumah, dan pensiun, itu kan harus dihitung. Iya. Nah, cuman memang kita tidak terbiasa. Hai sahabat inspirasi, salam inspirasi. Salam inspirasi. Sekarang saya lagi bersama seorang tokoh pasar modal, Bapak Hamdi Hasarbaini. Hai Pak Hamdi. Hai, betul. Kita masih dalam suasana pandemi ya Pak, tapi boleh ya saya buka boleh deh. Masker ya. Kita jaga jarak kok ini ya, tetap social distancing. Nah, Pak Hamdi ini saya kenal adalah lama sebagai tokoh di pasar modal. Beliau terakhir adalah direktur di Bursa Efek Indonesia. Dan agak lama nih saya nggak ketemu Pak Hamdi ya. Tapi yang menarik, belakangan malahan di masa Covid ini Pak Hamdi dari Bursa Efek Indonesia nyebrang ke nggak jauh-jauh dari bursa sih, masih bursa berjangka Jakarta. Nah, ini tuh sebetulnya mengingatkan saya juga sama seorang sosok tokoh di pasar modal yang dulu jadi dirut Bursa Efek Jakarta dulu ya, sebelum jadi Bursa Efek Indonesia, dan kemudian jadi dirut Bursa Berjangka Jakarta. Ini kok bisa gitu ya Pak ya? Pak Hamdi juga dari Bursa Efek Indonesia ke Bursa Berjangka Jakarta. Kok bisa kayak gitu nih Pak? Gimana nih ceritanya bisa? Yang pasti nggak ada janjian sih. Nggak janjian ya? Apa siapa tuh Pak Hasan ya? Pak Hasan Zen. Hai Pak Hasan Zen Mahmud. Ya, jadi ceritanya setelah saya selesai dari Bursa Efek Indonesia itu bulan Juni 2018. Aktivitas saya hari-hari banyak berkebun sama investasi juga kali ya? Investasi pohon-pohon. Pohon-pohon. Sama main sepeda kan tadi bilang gitu. Jadi itu dari bulan Juni selesai dari Bursa Efek Indonesia, saya lebih banyak berkebun gitu. Sama main sepeda ya, sama ada aktivitas lain lah. Makanya kan tetap fit terus ya? Iya, sama nge-gym ya. Nah, cuman akhir 2019 kan udah mulai COVID di luar ya, itu udah mulai. Di kita belum ya, tapi sekitar bulan September, mungkin persis 1 tahun yang lalu ada teman yang kasih info ke saya, ini Bursa Berjangka Jakarta lagi butuh direksi baru nih. Ada challenge baru ya? Ada challenge. Tadinya saya nggak begitu memperhatikan, tapi belakangan saya pikir kenapa nggak dicoba gitu. Walaupun itu dunianya sedikit berbeda dengan Bursa Efek Indonesia, walaupun secara prinsip sama aja gitu. Investmentnya. Nah, jadi saya ikut tawaran itu, saya ikut proses seleksi, ikut fit and proper di kalau misalnya di bawah Kementerian Perdagangan kan beda Bapepti, ya? Bapepti. Ya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ya, di bawah Kementerian Perdagangan. Prosesnya cukup lama, jadi baru pada bulan Agustus ini. Jadi belum lama, ya? Jadi 12 Agustus yang lalu RUPS memutuskan memilih saya sebagai salah satu mengulang sejarah ya? Mengulang sejarah sebagai salah satu direktur di Bursa Berjangka Jakarta. Secara perpasan saya ikut senior. Tapi ya itu tadi saya nggak janjian sama Pak Hasan. Nah, kenapa kok jalurnya sama? Tapi kalau lebih mature, kalau Bapak anggap mana lebih mature ya, market di Bursa Berjangka Jakarta dan Bursa Efek Indonesia ya? Sebetulnya dua-duanya kelahirannya kurang lebih sama. Jadi maksudnya kelahiran sebagai PT Bursa Efek Jakarta waktu itu kan sekitar tahun 92-an. 92-an ya, dan berbarengan ya? Berbarengan, ide rencana awalnya itu berbarengan. Bursa Berjangka juga sekitar tahun segitu. Cuman memang entah ada kendala apa waktu itu, mereka baru Bursa Berjangka Jakarta baru aktif sekitar tahun 2000-an. Berkembangnya agak belakangan. Berdiri itu akhir tahun 99, baru beroperasi tahun 2000. Jadi walaupun ide awalnya mulainya tuh sama, tapi beroperasinya berbeda. Tapi kalau ditanya lebih mature yang mana, dua-duanya ininya beda gitu. Kalau untuk transaksi efeknya, transaksi sahamnya, Bursa Efek Indonesia pasti lebih mature. Tapi untuk transaksi derivatif, Bursa Berjangka lebih unggul.
Karena memang produk yang diperdagangkan di bursa berjangka itu produk derivatif sebetulnya. Jadi kalau ditanya lebih mature mana, beda. Kalau beda karakter ya. Beda karakter. Kalau untuk saham pasti bursa efek Indonesia, tapi untuk derivatif bursa berjangka Jakarta lebih mature. Ya. Terus kalau saya kan mengenal Pak Hamdi di Bursa Efek Indonesia di pasar modal kan sebagai sosok yang memperjuangkan buta investasi nih. Gigih sekali kan. Sebetulnya Pak Hamdi itu memperjuangkan bagaimana masyarakat melek investasi gitu, dan sebetulnya kan sekarang juga sudah mulai ada peningkatan ya, sudah ada lebih dari 3 juta investor di pasar modal. Dulu kita ingat banget angka 500.000 tuh nggak pecah-pecah, lama banget ya. Baru 5 tahunan terakhir ya merangkak naik gitu. Nah kalau menurut Pak Hamdi, gimana sih perkembangan sekarang ini ke depan? Apakah memang investasi itu sudah mulai bisa akan naik terus? Nah sekarang kan Pak Hamdi di Bursa Berjangka Jakarta. Bagaimana nih Bapak melihat karakter investor di sana dan investor di capital market? Bagaimana nih melek investasinya masyarakat Indonesia? Kalau di pasar modal saya lihat sih investornya sudah semakin melek, sudah semakin tingkat literasinya jauh lebih makin tinggi ya. Karena memang ini mengulang cerita dulu ya. Di Bursa Efek Indonesia kan memang program sosialisasinya memang lebih gencar ya. Karena Bursa Efek Indonesia punya, boleh dibilang hampir di semua ibu kota provinsi ada kantor perwakilan, dan mungkin juga hampir di semua kampus itu ada galeri investasi. Jadi jaringan sosialisasi dan edukasinya sudah terbentuk dan sudah jauh lebih luas ya. Dan tapi memang kalau dulu kan kita punya cita-cita paling tidak 1% dari Indonesia sudah investasi di pasar modal. Belum kesampaian sih. Ya. Tapi memang kalau ditanya kenapa ya, dunia pasar modal kita kalau dibandingkan dengan Amerika memang jauh banget, masih muda, jauh itu. Kemudian selama ini masyarakat kita memang lebih melek perbankan. Jadi taunya nabung di bank atau deposito di bank. Dan mungkin budaya kita juga kali ya Pak. Budaya iya, ada sedikit nabung zaman dulu ya. Itu satu. Kedua mungkin kedua mungkin masalah kepercayaan juga ya, karena ada sebagian masyarakat yang menganggap gambling, tidak syariah, tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, dan itu terbawa. Jadi mereka mendingan taruh duitnya di bawah bantal dibandingkan ditaruh di saham gitu. Jadi ada sebagian paradigma yang salah sebetulnya. Saya paham kan terus memperjuangkan itu ya, karena kan sebetulnya investasi itu membuat orang bisa mempersiapkan masa depan ya, mengalahkan inflasi. Ya, satu tadi Putu bilang bahwa memang kita dari kecil tidak terbiasa berinvestasi. Coba kalau begitu kita lulus kuliah, sekolah, yang dilakukan apa? Cari kerja. Bukan. Apa tuh? Selamatan, kasih makan orang lain. Konsumtif ya, jadinya konsumtif. Iya. Padahal harusnya begitu dapat gaji pertama, invest dulu. Gitu. Iya, karena itu untuk masa depan itu ya. Untuk masa depan. Kalau traktir teman-teman, siapa sih yang nggak mau ditraktir? Semuanya akan senang gitu. Iya benar. Itu salah satu budaya yang menurut saya diubah. Itu harusnya. Begitu gaji pertama harus yang dipikirkan dulu adalah financial planningnya gitu. Benar. Kapan mereka akan menikah, kapan punya anak, kapan beli mobil, kapan beli rumah, dan pensiun itu kan harus dihitung. Iya. Nah cuman memang kita tidak terbiasa dengan itu sih. Tapi mungkin kalau ke skala 5 tahun terakhir itu berkembang karena anak-anak milenial itu sudah mulai belajar ya. Iya. Dan kan sekarang mereka bisa belajar lewat YouTube channel, banyak ya. Sudah banyak konsultan perencanaan keuangan yang baik yang di offline maupun yang di internet juga banyak. Jadi apalagi yang sekolahnya di luar, mereka sudah terbiasa dengan itu sih. Nah sekarang kan masuk masa pandemi COVID ya, Pak Hamdi ya. Di pasar modal Indonesia juga di Bursa Efek Indonesia pasti ada penurunan kan perdagangan saham. Nah di Bursa Berjangka gimana Pak? Apa ada hal yang sama juga, atau kalau yang saya tahu kan perdagangan berjangka ini future sebetulnya dia bisa dalam kondisi pasar apapun
baik atau buruk, kan dia sebetulnya bisa ambil posisi di situ kan, bisa ada opportunity. Gimana Pak kalau percaya atau enggak itu kita justru meningkat. Wow. Jadi kalau dibandingkan kinerja Januari sampai September 2020 dengan 1 Januari sampai September 2019 itu baik dari segi volume transaksi maupun dari jumlah uang yang ditransaksikan itu naik sekitar lebih dari 20%. Jadi naik 20% dari Januari sampai September. Ya, kalau kita bandingkan periode yang sama. Periode Januari September 2019 dengan 2020. Iya, itu naik lebih dari 20%. Jadi itu transaksi meningkat di masa justru pandemi meningkat, COVID. Iya. Kenapa tuh Pak bisa begitu meningkat? Mungkin satu ya, itu juga tahu ya, selama pandemi indeks harga saham gabungan di bursa efek Indonesia turun. Tidak cuma di kita, di seluruh dunia, turun. Nah, tapi kan sebagian orang kan beralih ke investasi ke konvensional, ke emas kan. Iya. Nah, salah satu produk yang ada di bursa berjangka itu adalah transaksi dari pergerakan harga emas. Dan emas kan melonjak ya? Melonjak. Jadi itu satu alasan. Kedua, selama COVID kan orang banyak di rumah kan. Nah, sementara transaksi di bursa berjangka itu bisa dilakukan dari rumah, secara online trading, secara online. Semuanya sudah secara online. Iya. Jadi satu mungkin orang yang tadinya bertransaksi di saham kemudian beralih ke emas, dan kedua karena itu tadi orang yang tadinya mungkin dia sibuk kerja di luar sekarang lebih fokus ke laptop, ke handphone, jadi bisa transaksi secara online. Dan sebetulnya kan perdagangan berjangka itu hedging ya, pasar hedging ya. Iya, sebetulnya berjangka itu awalnya kan memang didirikan untuk hedging. Iya. Untuk hedging. Jadi artinya di tengah risiko perdagangan dia justru bisa meng-hedge ya. Iya, risikonya gitu. Transaksi mereka di capital market yang mungkin lagi turun gitu ya. Iya. Nah, jadi itu tadi justru kita meningkat justru. Jadi lebih dari 20%. Happy dong ya, Pak Hadi ya, tidak ke bursa yang baru, bursa yang lamanya lagi turun nih malah naik ya. Naik ya. Dan pelaku perdagangannya juga tetap bertambah ya di masa pandemi COVID ini ya. Mungkin nasabahnya yang terus bertambah, kalau pelakunya nasabahnya ya yang bertambah terus ya. Tapi karakternya beda nggak sih? Artinya kalau di capital market kan sekarang udah banyak milenial masuk nih. Di perdagangan berjangka juga ada milenial juga. Ya pasti lebih banyak milenial karena yang melek teknologi sekarang anak-anak muda kan. Oh. Ya. Jadi memang udah berubah ya market itu. Ya mungkin ada satu hal yang perlu saya jelasin bahwa perbedaan karakter investasi di pasar modal dengan di bursa berjangka. Kalau di bursa berjangka itu memang murni investasi jangka panjang kan. Kita beli saham, kita berharap dalam harganya naik. Dalam sekian tahun ke depannya. Iya kan naik. Di bursa berjangka itu lebih short term. Jadi mereka trading perputaran uangnya di perputaran short term bisa transaksi harian, bisa nggak usah dinamis harian. Banget ya pasarnya sangat dinamis. Beli jam sekian, jual jam sekian itu dia dapat duit. Jadi memang beda kalau di pasar modal itu memang investasi jangka panjang. Tapi kalau di bursa berjangka lebih banyak trading. Pemain aktif ya. Aktif trading harian gitu untuk mencari cuan. Ini sebetulnya dinamis ya. Dinamis. Tapi masuk ke pasar yang lebih dinamis, lebih dinamis ya. Ya, lebih dinamis dan mungkin dari segi risiko juga lebih tinggi risikonya. Iya, cuman memang mungkin belum banyak juga investor atau masyarakat yang tahu juga ya investasi perdagangan berjangka. Ya, untuk hal ini memang bursa berjangka masih lebih kalah dibandingkan pasar modal. Dalam hal sosialisasi. Karena memang tidak ada kantor perwakilan di daerah dan kami juga ada semacam galeri investasi di kampus-kampus namanya FTLC, Future Trading Learning Center. Oh itu sudah mulai. Sudah mulai masuk ke kampus-kampus, tapi memang tidak sebanyak di pasar modal. Karena kan investasi itu kan sebetulnya kan diversifikasi ya. Anak-anak muda bisa mulai belajar, ada capital market, ada pasar berjangka. Jadi memang sih antara pasar modal dengan bursa berjangka itu satu kesatuan yang harusnya jadi diversifikasi produk investasi. Jadi kalau di sini nggak cuan, bisa cuan di sini, atau sebaliknya gitu. Jadi memang harus dua-duanya. Cuman karena memang otoritasnya berbeda sih ya. Otoritas berbeda ya, jadi perlu koordinasi yang.
Terus mau tanya juga di Pak Hamdi, belakangan kan pasar modal juga memang banyak, ada beberapa kasus ya yang membuat pasar itu agak secara pamor gitu ya, secara pamor agak. Nah Pak Hamdi ini kan juga orang yang kalau saya ingat orang yang paling ketat dalam menegakkan aturan nih. Nah ini kan belakangan ada berbagai isu lah di pasar, market terganggu lah. Nah apa karena perlu hukuman yang lebih besar ya untuk pelaku prestasi di market ini supaya tidak membuat sentimen buruk bagi masyarakat? Apa saran Pak? Ya memang, ya saya memang dari dulu memang selalu di bidang pengawasan dan pemeriksaan ya. Sejak saya masuk dari BBJ di tahun 95, saya pertama kali masuk itu di penegak hukum kan Satuan Pemeriksa Keuangan, dan terakhir juga sebagai Direktur Pemeriksaan dan pengawasan dan pemeriksaan transaksi. Ya betul. Iya, memang iya kalau masalah manipulasi atau pelanggaran itu kan nggak cuma di kita, di seluruh dunia ada. Betul. Karena memang gurunya di Amerika gitu. Jadi SEC ada di sana dan itu pun tidak menjadi tidak luput dari manipulasi pasar. Karena memang quote unquote ya, transaksi itu akan aktif kalau banyak yang bermain-bermainan ya. Seperti itu, gitu. Tapi bagaimanapun itu kan nggak boleh ditolerir. Dan memang saya dari dulu sih saya memang untuk penegakan aturan saya sangat-sangat ketat banget ya. Ketat banget. Dan cuman ya mungkin yang belum terlihat memang penegakan aturan yang sampai ke putusan pengadilan. Mungkin butuh kalau mau runut sejarah kasus pasar modal. Memang belum ada sih penegakan aturan yang bikin sampai jerak gitu ya. Itu cuma denda aja soalnya kan. Denda dulu pun pernah ada satu kasus dendanya paling 500 juta. Iya, berapa sih? Gitu. Untungnya berapa kali lipat? Kali lipat. Kalau di Amerika kan di SEC itu ada istilah atau hukum namanya disgorgement. Artinya pelaku itu tidak hanya di denda, tapi dijebloskan ke penjara ya. Penjara, tapi semua uang yang diambil harus dikembalikan. Disgorge, dimuntahin, harus ditarik kembali ya. Ditarik kembali sampai orang yang bersangkutan nggak punya apa-apa. Sampai dimiskinkan. Ya. Nah, cuman di kita kan memang belum ada yang seperti itu. Jangankan itu untuk tindak pidana pasar modalnya saja. Sampai sekarang seingat saya belum ada yang sampai ke putusan pengadilan. Iya, kenapa tuh ya Pak ya sebetulnya ya? Karena kan sebetulnya kan kita harus menciptakan pasar yang fair ya. Iya. Dengan menegakkan peraturan. Memang ada beberapa kendala juga sih. Seperti kan untuk di lembaga peradilan sendiri kan tidak semuanya mengerti mengenai aktivitas di kapital pasar modal. Jadi ya kadang-kadang lebih banyak mereka paling gampang ya pakai pasal-pasal pidana biasa, pidana umum. Yang sebetulnya nggak kena ya di market ya? Ya beda lah. Beda. Karena pasar modal kan punya undang-undang sendiri, harusnya pakai undang-undang pasar modal. Karena itu. Ada saran dari Pak Hamdi bagaimana untuk membuat pasar lebih fair ini? Yang pasti pengawasan harus tetap dilakukan secara aktif dan penegakan aturannya harus tegas ya. Jadi jangan-jangan Pak Hamdi masuk ke bursa berjangka juga suruh menegakkan peraturan kali ya? Barangkali ya, barangkali. Di perdagangan berjangka juga sering ada juga kan? Iya pasti, di semua pasar jangan. Manipulasi pasar itu dimanapun ada ya? Kalau di pasar tradisional pun juga ada kali yang main-mainkan harga pasti ada gitu. Termasuk di pasar modal dan bursa berjangka itu selalu ada sih. Dan itulah yang harus kita jaga. Supaya tetap di jalur yang benar gitu. Iya. Apa harapan Pak Hamdi ini di sekarang Bursa Berjangka Jakarta? Apa target Pak Hamdi atau goals di bursa yang baru ini? Ya, atau apa pesan dari yang stakeholder ya? Iya, nggak jauh-jauh, paling nggak Bursa Berjangka bisa sejajar sama Bursa Efek Indonesia gitu. Paling tidak di mata investor ya. Jadi investor punya pilihan, saya bisa masih di Bursa Efek Indonesia dan sekaligus saya juga masih di Bursa Berjangka Jakarta. Yang tadi Pak Hamdi bilang di masa pandemi justru malah meningkat ya, 20% lebih. Iya. Wow. Terus sekarang kan masih masa pandemi nih.
Tapi kayaknya ya Pak Hamdi tetap masuk kerja ya kalau setahu saya ya. Ya, karena kita anak baru. Sebetulnya di PBJ tetap diberlakukan ya? tetap diberlakukan PSBB sesuai dengan keputusan Gubernur DKI. Jadi karyawan itu masuk 25% setiap hari, jadi gantian. Rolling ya? Rolling. Nah, cuman karena kami direksi baru ya, masa baru masuk terus udah work from home. Ya, jadi ya kalau direksi terpaksa masuk lah. Walaupun tetap harus pakai sosial protokol COVID ya. Itu pasti sih. Ya. Nah, ada saran dari Bapak buat para pelaku bisnis nih menghadapi tantangan pandemi. Bagaimana untuk menguatkan kita semua nih? Karena kan lumayan ya sudah hampir 3 kuartal. Iya, dari Maret ya. Ada pesan Bapak buat kita bisa struggle sama-sama apa yang harus dilakukan? Ya, memang harus kreatif ya. Harus kreatif. Tadi saya cerita. Proses masuk ke PBJ bulan September 2019. Di Januari, Desember itu kan sudah mulai COVID gitu. Jadi selama COVID itu saya juga proses fit and proper, wawancara, semacam itu pun lewat virtual. Wow. Jadi virtual ini luar biasa ya Pak ya? Luar biasa, itu mengubah benar-benar new normal ya? Iya. Dan ternyata memang itu bisa dilakukan gitu. Jadi sebetulnya tidak semua perusahaan itu harus berkantor di secara real ya. Secara real. Jadi lebih efisien, lebih hemat kan? Seperti tempat ini ya. Iya, ini bisa jadi kantor virtual bisa gitu. Jadi kantor virtual ini Casper and Luna ini saya boleh bocorin dikit ini punya Pak Hamdi bersama istri dan anak-anak ya? Itu ya Pak Hamdi ya? Ini juga terciptanya di masa pandemi nih, seru juga nih. Karena memang berdasarkan prediksi salah satu konsultan internasional, bisnis ke depan itu justru yang akan banyak adalah virtual office kayak gini. Jadi malah office building itu tidak lagi jadi turun. Karena dengan adanya COVID ini orang lebih banyak orang yang lebih suka kerja dari rumah. Atau ke hub-hub yang gede, misalnya daerah Cinere di sini gitu. Atau terlalu jauh dari rumah Jadi memang enak lah ya di sini ya. Wow, kita seru banget nih di sini, udah nyicipin menunya juga seru. Ini lagi test food. Ya, saya test food dan terima kasih udah diundang juga ke sini. Dan senang bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Hamdi. Sama-sama. Terakhir ada pesan Pak buat mungkin pelaku pasar. Pelaku pasar ya, ini COVID ini memang salah satu tantangan ya, dan gimana caranya kita bisa menghadapi, bisa bermanuver di beradaptasi. Karena kita kan nggak mungkin hilangkan. Ini ada sesuatu yang pasti gitu. Dan kita untuk mencari celahnya untuk bisa sukses. Karena memang survive dan sukses juga ya. Harus berani untuk memutar haluan. Jadi tadinya mungkin kita seperti contohnya kayak bisnis hotel pasti yang paling kena kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa cari bisnis lain yang tetap menggunakan keahlian dan apa yang kita punya gitu. Kreativitasnya biasanya kan justru keluar pada saat begini ya, dan yang keluar jadi pemenang itu adalah kita yang mampu survive gitu yang mampu beradaptasi. Iya, benar sekali. Ya, jadi memang harus pintar-pintar melihat situasi dan terus bukannya patah semangat ya. Patah semangat karena dan biasa ya setelah masa yang buruk pasti selalu ada masa yang baik di depan gitu kan ya. Pasti kayak ada transaksi kayak indeks juga kan. Ada saatnya turun, ada saatnya naik ya. Dulu kayak di indeks kalau sekarang kan banyak orang yang takut untuk masuk ke pasar. Iya. Tapi menurut saya sih justru sekarang time to buy gitu. Ya. Anda baru tahu bahwa ternyata saya ngambil keputusan yang tepat. Dan saat ini di masa COVID ini semua orang kena dampak kan, artinya tidak pandang bulu mau lapisan bawah, lapisan atas kena semua ya. Semua kena. Ya, jadi kita memang harus sama-sama berjuang dan sama-sama saling menguatkan ya. Iya, benar. Oke Pak Hamdi, terima kasih banget. Senang udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Hamdi. Sama-sama. Ketemu lagi di lingkungan investasi. Iya, saya nggak jauh-jauh dari investasi. Nggak jauh-jauh ya. Oke Pak Hamdi. Jadi kapan-kapan nanti saya undang ke kantor yang baru. Ke kantor yang baru ya, kita ke Bursa Berjangka. Nanti kita berikutnya ngobrol-ngobrol di Bursa Berjangka. Iya, boleh. Oke.
Sampai bertemu lagi, sahabat inspirasi. Salam inspirasi.